Kita lanjut ayat kelima. Walaqad jayyana sama adunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lis-sayati. Nah, ini juga sudah kita pecahkan ya. Dan sungguh kami telah hiasi, jayana kan menghiasi. Menghiasi sama adunya. Sama ini bukan makna hakiki ya. Karena kalau makna hakiki jadi sesuatu yang aneh, yang sulit dipahami arahnya kemana, apa urusannya dengan kita, bahwa kami telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang dan kami jadikan bintang-bintang itu alat pelempar setan, cenah gitu. Kalau yang diartikan yang ada seperti itu. Kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan. Nah, kan ini sesuatu yang membuat orang berpikir, bingung gitu, arahnya ke mana, gitu kan. Terus apa faedahnya ini, informasi ini buat kita apa faedahnya gitu. Nah, maka sesungguhnya ini memberikan penjelasan kepada kita masih tentang dunia ini. Masih tentang dunia tempat kita hidup. Ya enggak? Aya urusan yang kurang iya. Ya, ada keterkaitan dengan kita bahwa Allah telah menghiasi. Sama'a itu makna majasinya adalah cakrawala. Ya, artinya apa? Alam pikiran. Allah telah menghiasi alam pikiran dunia ini, berarti dunia ini dengan masobih. Masobih itu bentuk jamak dari misbah. Misbah itu lampu, Pak, penerang. Gitu. Jadi penerang. Lampu-lampu penerang atau pencerahan-pencerahan, ya. Misbah. Ya, mungkin juga sama ibarat bintang, ya. Jadi yang menghiasi, bintang-bintang yang menghiasi. Wa ja'alnaha rujuman lis-sayatin, dan kami jadikan hal itu, misbah itu ya, pencerahan-pencerahan itu ya sebagai lemparan. Memang arti rujuman dari kata rojama. Rojam melempar, lis-sayatin. Ya. Jadi bukan setan yang dilempar atau setan yang dilempari oleh bintang. Tetapi maksudnya bintang-bintang itu sebagai lemparan-lemparan untuk digunakan oleh setan. Gitu, yang digunakan oleh setan. Jadi ini informasi penting bagi kita bahwa setan itu aktif. Ayat ini menggambarkan awas ada setan yang aktif. Ingat kembali konteksnya setan itu apa? Setan itu kerjanya apa? Inti pekerjaan setan menyesatkan. Nah itu, jadi setan itu dalam Al-Quran ya, beda dengan setan di masyarakat. Kalau di masyarakat setan kan dihubungkan dengan hantu, juri gitu kan. Tidak ada hubungan secara Quran. Nah, Quran mah hubungan setan itu pada peran penyesatan, sehingga sasarannya adalah alam pikiran. Alam pikiran untuk menggerakkan kesadaran manusia tanpa manusia sadari. Manusia tanpa merasa bahwa dia sedang disesatkan. Jadi sasaran setan itu ke alam pikiran. Dan apa tadi alat yang digunakannya, sarananya adalah berbagai informasi, berita, gitu, ajaran-ajaran. Nah itu yang disebarluaskan. Nah ini ayat 5 ini berbicara tentang ini kerja setan yang sebenarnya difasilitasi oleh Allah gitu. Jadi sudah dihiasi. Sehingga misbah ini, masobih ini adalah bintang-bintang penerang. Ya sebut saja kalau yang dimaksud dengan ini adalah dunia ilmu pengetahuan, maka yang dimaksud bintang-bintang pemberi terang adalah tokoh-tokoh cemerlang. Ya, kalangan intelektual, cendekiawan-cendekiawan yang terkemuka, dan itu banyak dikagumi, digandrungi, dianut pemikiran-pemikirannya. Nah, itu dijadikan oleh setan sebagai lemparan, pelempar. Ya. Sebagai sesuatu yang dilempar oleh setan ke publik. Gitu, dilempar. Untuk apa?
Jadi intinya setan itu bagaimana supaya manusia lepas dari jalan Allah. Kan gitu. Manusia makhluk berpikir, Pak. Nah, kumaha carana cek setan? Pikiran manusia dialihkan sehingga diisi oleh bintang-bintang ini. Benar nggak? Gitu. Jadi kami jadikan itu sebagai lemparan-lemparan bagi setan. Gitu. Nah, kemudian dikatakan di sini wa'atadna lahum adzab asyair. Setan sudah dipastikan, ya, sudah disiapkan bagi mereka ini sanksi hukum neraka. Kalau setan sudah pasti. Nah, ini hubungannya ayat kelima ini hubungannya dengan ayat 6 nanti. Dalam hal apa ini? Walil ladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masirna. Walil ladzina kafaru bi rabbihim, dan bagi orang-orang yang kafaru berarti mengingkari terhadap Tuhannya. Jadi yang dimaksud kufur mengingkari di sini bukan tidak percaya Tuhan, ya enggak? Kan dalam surat Al-Mulk juga nanti ada mana jalallahu min syai'in, kan begitu. Mereka bukan tidak percaya Tuhan, mereka tidak percaya benar enggak Tuhan itu menurunkan sesuatu, kan begitu. Allah menurunkan naon cenah gitu. Nah kan di situ masalahnya. Jadi di sini yang dimaksud kafaru bi rabbihim berarti mengingkari ajaran Tuhan. Jadi Allah mengajarkan, menyampaikan penerangan-penerangan, ya, tetapi diingkari. Kan? Nah, kenapa diingkari? Manusia ini kan makhluk yang sangat tergantung pada informasi, membutuhkan asupan informasi, ilmu, ajaran, ya enggak, untuk punya dasar, punya ideologi, punya prinsip, punya jalan hidup, untuk juga diterapkan dalam pengamalan, kan gitu. Sehingga manusia ini adalah makhluk berpikir, makhluk yang membutuhkan informasi, makhluk pendidikan. Nah, sebagai makhluk pendidikan pasti akan banyak asupan-asupan ilmu sejak dari kecil, ya, sampai dewasa terus, kan makhluk yang butuh asupan ilmu jelema mah. Makanya disebut makhluk pendidikan. Nah, karena asupan ilmunya tadi sudah dikuasai oleh setan. Sudah dikuasai oleh misbah-misbah yang ada. Ya, sedangkan kepada Tuhannya Allah mere ajaran kafaru. Nah, ini kan gitu. Walilladina kafaru bi rabbihim gitu. Jadi bukan tidak boleh kita menerima, mengkonsumsi ilmu pengetahuan yang ada, ya. Tetapi hati-hati, ilmu pengetahuan yang ada itu bisa digunakan oleh setan untuk membuat kita lupa kepada kepada ajaran Allah. Gitu kan. Jadi pencerahan-pencerahan ilmu yang ada di dunia ini kan setidaknya ada dua golongan lah. Golongan sekuler yang apa? Yang tidak berhubungan dengan Tuhan, tidak berhubungan dengan agama, atau tidak membicarakan akhirat, itu ilmu sekuler. Seperti apa? Ilmu pengetahuan alam, ilmu sosial. Dibagi-bagi deh kan, ilmu alam ya fisika, kimia, biologi, kan. Ilmu sosial juga kan ada ilmu ekonominya, politik, hukum, itu ilmu sosial. Itu juga banyak bintang-bintang nggak sih? Banyak. Menyita perhatian manusia nggak itu? Iya pasti. Ya, maka di sini langsung walilladina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam, kan gitu. Hubungkan ini, hubungan ayat 5 dengan ayat 6 gitu. Jadi Allah sudah hiasi memang dengan berbagai pencerahan. Bukan tidak boleh, silahkan memahami, tapi jangan sampai melupakan ini. Gitu. Jadi kalau sampai kita lupa dengan ini berarti kita sudah kena propaganda setan. Gitu. Jadi tidak memfilter semua ilmu pengetahuan dengan Al-Quran ini. Itu nanti kena. Nah itu dalam sekuler, ya. Dalam religius juga kan, apalagi kan banyak tokoh-tokoh cemerlang, gitu kan, berbagai bidang keilmuan, bidang kajian.
Bukan hanya agama Islam, agama-agama lain juga gitu. Jadi banyak tokoh-tokoh cemerlang. Itu yang dimaksud masobih yang menghiasi cakrawala ilmu pengetahuan manusia, dan itu membuat orang itu terkagum-kagum. Poho kan ajaran Allah lah gitu. Ya. Walil ladina kafaru birobihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Ya, jadi adzabu jahannam itu sebagai bi'sal masir nantinya, menjadi seburuk-buruk tempat kembali. Ayat ke-7. Nah, ayat ke-7 ini barangkali menjelaskan tentang bi'sa, ya, seburuk-buruknya. Seburuk-buruk tempat kembali, karena idza ulqu fiha, apabila mereka ditempatkan di situ atau dihadirkan di jahanam itu, maka sami'u, mereka mendengar, laha, pada jahanam itu, ya. Laha itu artinya ya padanya gitu ya maksudnya. Dia mendengar pada jahanam itu ada sahiko. Sahik artinya jeritan, Pak. Sebenarnya artinya jeritan ya. Ngadenge jeritan, rintihan. Nah, jadi kalau yang namanya orang menjerit itu kan ungkapan penderitaan. Wahia tafur, wahia masih ke jahanam, dan jahanam itu tafur ya. Tafur itu kan berarti ini menunjukkan kondisinya, keadaan situasinya seperti apa. Kalau ini artikan membara, bergolak ya. Kalau jadi situasi psikologi, situasi masyarakat bergolak di situ. Situasi kejiwaan maksud di sini. Jadi tong dibayangkan Jadi ini kan dalam kaitan dengan tadi hasir itu penyesalan, Pak. Gitu. Suasana hati ya dari para penghuni jahanam itu. Jadi sahiko kan menangis, menjerit, wahia tafur ya. Dan suasananya demikian bergolak gitu ya. Jadi orang tuh nggak tenang di situ. Dijelaskan lagi ayat ke-8, takadu tamayyaju minal ghaidi. Takadu hampir tamayyaj itu kan artinya apa? Pecah ya. Pecah, meledakkan minal ghaid, kemarahan. Hampir meledakkan kemarahan. Begini ini kan berarti puncak emosional, puncak ke tadi penyesalan. Ya, puncak penyesalan, hampir meledakkan kemarahan. Rek ngambek kasaha kan bingung kan. Tapi sudah ingin marah, ingin meluapkan emosi gitu. Nah, itu kan. Jadi ini gambaran psikologis sebenarnya ya. Gambaran psikologis ya, jiwa-jiwa yang masuk di situ. Yang sudah tadi khasian dia terusir. Khasian, nah, maka wahya hasir, maka dia akan menyesal. Kulama ulqiya fiha faujun, setiap kali ulqiya masuk ke situ, ke jahanam itu, faujun serombongan, bisa dikatakan rombongan ya, serombongan. Jadi berarti rombongan ya. Jadi serombongan gitu, kayak nungguan nih rombongan berikutnya gitu, sehingga gitu kan. Faujun berarti kan begitu ya, seperti itu. Jadi faujun sa'alahum, bertanya kepada mereka, khazanatuha, penjaganya, penjaga jahanam, alam ya'tikum nadir gitu. Kan sakitu nanya teh tepira gitu. Alam ya'tikum nadir ya. Alam ya tuh, tidakkah sudah sampai kepada kalian pemberi peringatan? Apakah sudah sampai kepada kalian pemberi peringatan? Gitu. Ayat 9, qalu, mereka berkata, bala ini artinya benar, bahkan benar gitu ya. Bal itu kan bisa artinya tetapi, bahkan, berarti ini bahkan lebih dari itu gitu ya. Qalu bala, bahkan benar.
Qad sungguh ja'ana telah datang kepada kami nadhirun pemberi peringatan atau pembawa peringatan. Jadi pembawa peringatan, pemberi peringatan ini bukan harus nabi, rasul, Pak, siapa saja gitu. Jadi siapa saja orang-orang yang membacakan ayat-ayat Allah, ngajak-ngajak ya. Itu ayo orang tadabur itu kan sama sederhananya begitulah. Itu sarua nadirun. Ya Quran teh penting misalkan. Nah, itu nadirun siapapun nanti. Fakadzabna maka kami mendustakannya. Ya, jadi nganggap dusta. Artinya ya meremehkan lah gitu ya. Iya pelajaran teh diremehkan. Wa qulna manajjalallahu min syai'in. Nah, malah mereka berkata mana jalallahu min syai'in, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Ya. Nah, ini juga kalaupun umat Islam misalkan mengakui Al-Qur'an diturunkan, ya, tapi kan bisa juga sama, ya. Berpikiran ada juga yang berpikiran seperti ini. Mana jalallahu biha min syai'in artinya Al-Qur'an teh dianggap penting gitu. Kan sama aja maksudnya. Iya. Lain ieu cenah ayat-ayat mah cenah tapi ayat-ayat mah dina hate di alam tah eta gitu. Jadi Allah nurunkeun ti luhur ka dieu teh teu dianggap serius gitu. Kan sama gitu maksudnya kan. Jadi Allah tidak menurunkan sesuatu pun. In antum illa fi dolalin kabir. Si khazanatuha ya, si penjaga itu berkata kepada mereka ini, in antum ila fi dolalin mubin. Tidak lain kalian itu adalah orang-orang yang sesat ya. Kacida kabir gitu. Fi dolalin mubin, benar-benar dalam kesesatan. Antumnya berarti kepada dari si khazanatuha, dari si penjaga itu kepada mereka. Kalian ini benar-benar sudah dalam kesesatan yang besar. Ayat ke-10. Waqalu dan mereka berkata setelah disebutkan ku eta ku penjaga teh benar-benar ngaco salah kaprah atau benar-benar sesat kamu itu. Sesat kacida gitu cenah. Wah, sesat kacida siapa cenah? Al-Qur'an Allah nurunkeun pelajaran gitu, dianggap heureuy gitu. Nah, maka mereka berkata apa? Ayat ke-10. Waqalu lau kunna nasma'u au na'qilu. Lau kunna kalau seandainya kami dulu mau mendengar atau na'qilu berarti berpikir Pak gitu. Digunakan akal teh gitu, kermikiran ieu. Kan ini pemikiran berarti ya. Jadi maksudnya tentunya bukan mereka itu bukan tidak bisa dengar dan tidak bisa berpikir. Dipakai pendengaran, pemikiran. Kan anu didingikeun anu dipikiran tadi teh misbah beureun gitu kan. Masobih gitu anu ya apa namanya? Yang membuat mereka kagum gitu kan. Dialihkeun ku setan kadinya tah. Yang membuat kebanggaan gitu kan. Karena iya poho. Nah, seandainya kami dulu mau mendengar dan mau berpikir atau mau memahami sama maksud. Makuna fi ashabis syair, maka tentunya kami tidak termasuk ahli neraka. Ashabis syair. Ya, penghuni neraka atau penghuni syair. Ayat 11, coba perhatikan ayat 11. Maka fa'tarafu bidzanbihim, maka mereka i'tarafa apa? Araf kan mengetahui. Maka mereka mengetahui bidzanbihim tentang kesalahannya. Mereka mengetahui atau mengakui begitu ya. Maka mereka mengakui kesalahannya. Naon salahna? Ya ayat 10 tadi di luhur. Laukuna nasma'u au na'qilu cenah. Kalau kami dulu mendengar dan memahami, nah berarti eta kesalahanana. Gitu.
tidak mau mendengar, tidak mau memahami. Maka fasuhkon li ashabis syair, maka selamat tinggal, ya, jauhlah li ashabis syair. Tadi yang dimaksud suhkon li ashabis syair, suhkon di sini kalau di sini diartikan jauhlah, berarti kan sama dengan khosian tadi. Ya nggak terusir, khosian, ya. Jadi bye bye gitu lah. Suhkon li ashabis syair. Itu. Jadi tidak lagi diajak oleh Allah gitu kan. Begitu. Fasuhkan li ashabis syair. Kemudian ayat 12. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sungguh orang-orang yang yakhshaw apa? Takut, Pak. Yahsauna rabbahum bil ghaib, yang takut kepada Tuhannya. Bil ghaib artinya yahsau kan, yahsau artinya takut, Pak. Ya. Takut, objeknya rabbahum, takut Tuhannya, takut kepada Allah. Bil ghaib apa? Keterangan dari kalimat yahsauna rabbahum. Atau ini keterangan kedua. Jadi di sini bisa berarti berdasar. Berdasar al-ghaib ini artinya informasi ghaib. Jadi bukan artinya takut kepada Tuhannya tanpa melihat. Jadi di sini kalau diartikan bil ghaib tanpa melihat. Jadi kalau tanpa melihat ya maknanya kurang bisa memberi alasan gitu ya. Orang takut Allah tanpa melihat, ya nggak bisa lah gitu ya. Jadi artinya begini, bisa yang lebih beralasan itu kita bisa melihat, bisa takut kepada sesuatu kalau sudah melihat. Benar tuh. Nyaksikan heula, wah bener saya tahu mah galak cenah, kuat ya. Makanya sieun ya. Ya enggak? Takut kepada sesuatu pasti tahu dulu, lihat dulu, kenal dulu, ngarasa heula. Sieun kakak. Gitu. Nah, ini kan kenalnya dari mana? Bisa takut kepada Allah. Makanya bil ghaib. Al ghaib ini adalah informasi ghaib artinya, atau perkara ghaib. Kan dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Baqarah ada alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman bil ghaib artinya kepada perkara ghaib. Perkara ghaib itu adalah perkara-perkara yang belum disaksikan, kan begitu, tapi itu ada dan akan terjadi. Gitu. Khususnya informasi dalam Al-Quran ini adalah perkara ghaib, gitu. Yang tidak bisa kita amati sekarang. Gitu. Udah kejadian oke, rencana ayah. Nah, maka menimbulkan rasa takut kepada Allah karena Allah yang di dalam Al-Quran menjelas. Kedudukan Allah Al-Azizul Ghafur, Al-Azizul Hakim, gitu. Malah kan ada ayat yang mengatakan keputusan Allah ini cepat dan satu kali, gitu kan? Sekejap dan satu keputusan saja, gitu. Allah dua keputusan, hiji eta geus. Nah itu yang dimaksud takut, kita jadi harusnya takut, sieun gitu. Jadi takut kepada Allah itu bukan takut karena lihat wujud Allah, gitu. Tapi Al-Quran menjelaskan tentang apa? Kedudukannya. Maka disebut makom Allah. Al-Quran mengatakan waman fa'amaman khofa maqama rabbihi. Jadi yang ditakuti itu adalah makomnya, kedudukan Allah. Wa nahan nafsa anil hawa fa inal jannah hiyal ma'wa, kan ayat. Jadi harus khofa maqama rabbih. Bukan zatnya, bukan wujudnya, tapi Al-Qur'an menekankan makom. Makom itu kedudukan. Jadi yakhshawna rabbahum, takut kepada Tuhannya, bil ghaib, berdasarkan perkara ghaib. Ya tentunya bisa takut, bisa tahu perkara ghaib karena mempelajari, karena tadabur gitu. Maka
takut itu kan menjadi apa? Dasar ya. Dasar dari perbuatan. Benar coba. Maka dari sini lahu magfiratun wa ajrun kabir, maka bagi mereka dijanjikan magfirah dan ajrun kabir dan imbalan yang agung. Gitu. Ya pastilah kalau sudah takut itu posisinya di mana Pak? Di dalam hati kita. Itu batin. Takwa ini kan ada dua aspek. Aspek lahiriah dan aspek batiniah, itu takwa. Aspek lahiriahnya takwa itu kepatuhan, berbuat ya, perbuatan. Jadi perbuatan melakukan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Itu takwa dalam aspek perbuatan. Dalam aspek lahiriah. Dalam aspek batiniahnya itu karena ada rasa takut. Ari takut kaciri itu. Teu kaciri takut pemana takut. Saya takut, mana takut? Yang terlihat nanti adalah perbuatannya. Jadi artinya reaksi dari takut itu. Dan ini dipelajari dalam psikologi. Jadi reaksi kesadaran, reaksi jiwa, gitu ya. Jadi jiwa yang takut akan menimbulkan perbuatan-perbuatan ya tertentu nanti, karena didorong oleh rasa takut. Nah, gitu. Jadi yakhsawna rabbahum ini dasarnya ada rasa takut, gitu di dalam batinnya, maka akan mendorong perbuatan-perbuatan. Maka bagi mereka ini adalah magfirah, akan mendapatkan janji pengampunan dan imbalan yang agung, gitu kan. Ayat 13. Karena kita sampai ayat 15. Wa asirru qaulakum awijharu bihi innahu alimun bidzatis sudur. Maka atau dan rahasiakanlah, sembunyikanlah sama. Sir asyirru dari kata sir. Sir itu rahasia. Kan aya kawin siri. Nah, nikah siri. Sir itu rahasia. Itu dibija-bija. Asyirru rahasiakan atau sembunyikan. Apa yang disembunyikan, Pak? Qaulakum, ucapanmu. Awi jaharu bihi atau ijharu bihi. Hina apa ini? Hi. Kaulun. Ijharu bil kauli. Kan sudah kita pernah membahas kalimat atau frase tajhar bil kauli. Pernah enggak? Tajhar bil kauli artinya mengucapkan dengan jelas, dengan lantang, namanya tajhar bil kauli. Pidato misalkan, ceramah, itu namanya tajhar bil kauli gitu. Nah, kalau asirru qaulakum, menyembunyikan, merahasiakan omonganmu, ucapan, apa maksudnya menyembunyikan? Ngomong sih ngomongan, tidak dipidatokan. Jadi omongannya ada, Pak, cuman tidak dipidatokan atau tidak diungkapkan keluar. Nah, kalau dikatakan dirahasiakan berarti hanya dia dengan siapa gitu yang tahu gitu. Jadi blow up. Ya, jadi hanya dia dengan siapa gitu ya. Nah, jadi orang nggak tahu. Rahasia berdua, rahasia bertiga misalkan. Entah dengan siapa, terserah ya mah. Jadi bukan berarti tidak ngomong, ini ngomong, ada omongan. Ada omongan-omongan, tetapi omongan itu hanya dengan siapa. Itu jadi omongan rahasia. Atau awi jaharu bihi, atau diumumkan, diumumkan kabehnya. Jadi kan kalau merahasiakan sesuatu ada motivasi apa, ada niat apa gitu kan. Awi jaharu ya, atau kemukakan itu. Itu secara arti kata begitu. Innahu alimun bidzatis sudur. Sungguh dia Allah mengetahui bidzatis sudur. Terhadap zatis sudur, artinya zat, artinya bukan zat, ini bukan arti zat itu ya seperti pada ilmu tauhid. Zat ini artinya yang punya gitu. Ya.
Jadi zu itu dari kata zu artinya yang punya, yang ada, yang punya. Datis sudur, yang punya sudur. Jadi yang punya sudur, sudur artinya isi hati atau isi dada. Ya isi dada. Ya, ya sebenarnya sudur itu sama dengan sadar, kesadaran. Manusia itu punya kesadaran. Jadi Allah mengetahui isi kesadaran manusia. Karena kata sadar mungkin dari sini, dari sudur. Sudur, sadar itu artinya ini apa? Masdar. Masdar itu kan dari sini. Artinya apa? Masdar itu sumber. Nah, jadi sumber. Sumber, pusat. Jadi artinya jiwa manusia menjadi pusat kesadaran. Itu maksudnya. Jadi Allah itu tahu, mengetahui manusia dari pusat kesadarannya. Teu kudu diomongkeun oge, Allah tahu apa yang terlintas di hati kita. Itu. Ya barangkali itu ya. Jadi mau itu omongan mau dirahasiakan antara kalian, mau itu diungkapkan, Allah tahu maksud yang sesungguhnya kan begitu. Jadi itu alimun bidzatis sudur. Jadi Allah mengetahui. Kalau di sini diartikan segala isi hati, ya bisa ada hubungan. Allah mengetahui isi hati. Ayat ke-14, ala ya'lamu. Ala ya'lamu, A-nya apakah? La ya'lamu man khalaqa. La ya'lamu man khalaqa. Apakah tidak tahu dia sang pencipta? Dia yang telah mencipta. Jadi man khalaqa berarti Allah yang telah menciptakan. Yang telah mencipta ini, apakah dia tidak mengetahui? Wa huwa latiful khabir. Dan dia itu al-latif, apa al-latif? Nah, jadi Allah itu mencermati gitu ya, al-latif itu cermat lah gitu ya. Jadi kalau ini artinya halus, ya artinya dari hal-hal yang kecil itu Allah itu mencermati segalanya. Latiful khabir berarti Allah itu mencermati dan mengetahui segalanya. Ya kan begini, Allah kan yang mencipta. Masa sih Allah nggak tahu tentang ciptaannya? Begitu kan? Jadi tidak akan ada yang terlewat, luput dari Allah kan itu. Ya, ini makanya ada ayat ini. Ala ya'lamu man khalaqa. Apakah Allah tidak mengetahui? Apakah Dia sang pencipta tidak mengetahui apapun? Allah itu mengetahui segalanya. Hal-hal yang detail atas diri kita kan gitu. Apalagi dalam kaitan dengan liyabluwakum kan, untuk menguji kalian. Pasti yang menguji lebih tahu segalanya gitu. Ayat 15. Walladzi ja'ala lakumul ardo dalula famsu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi. Dia yang telah menjadikan bagi kalian bumi ini dalula. Jadi dalula ini mudah, ya. Rendah, mudah atau apa gitu ya. Jadi maksudnya buat kalian. Jadi manusia ini diciptakan oleh punya potensi, punya kemampuan. Ya. Allah itu sudah menghitung kemampuan manusia ini untuk bisa menjelajahi permukaan bumi ini, bisa mengeksplorasi. Ya, permukaan bumi ini untuk dijelajahi, untuk apa? Famsu fi manakibiha. Jelajahilah di sepenjurunya. Wa kulu min rizqihi. Dan makanlah rezeki darinya. Jadi memang begitu kan manusia. Malah ya kemampuan manusia itu bisa menjelajahi dunia ini. Ya, malah satu makan eleh, malahnya hewan-hewan itu banyak yang tersingkir oleh peradaban manusia. Jadi benar-benar kemampuan manusia itu benar-benar mampu ya menjelajah permukaan bumi ini sehingga manusia bisa membangun apa yang disebut dengan peradaban. Gitu. Jadi Allah sudah memperhitungkan kemampuan manusia untuk bisa menjelajahi dunia ini. Nah, dengan ayat 15 kan orang kudu termotivasi gitu.
begitu. Jadi jangan memandang hirup ripuh, jangan. Allah sudah memberi potensi kita mampu menjelajahi bumi ini, sok. Sehingga ambillah ya rezeki yang telah Allah karuniakan, yang sudah disediakan di alam ini, gitu. Di berbagai sektor, berbagai bidang. Kan tapi ka orang tuh, tapi ka masih kita bisa caleng harga. Berarti masih ada aliran saluran rezeki di Allah gitu. Iya buktina. Gitu aja. Nah, tapi jangan lupa wa ilaihi nusur di sini ya. Kepadanya lah kalian akan dibangkitkan, akan dikembalikan. Nah, gitu masalah. Jadi sok neangan rezeki, sok hirup dengan penunjang ya rezeki yang telah Allah limpahkan ini dengan penuh keberkahan ini, tetapi ingat wa ilaihi nusur gitu. Erek balik ka Allah gitu untuk menerima keputusan tadi wahwal azizul ghafur. Nah, Allah yang akan memberikan keputusan apakah diampuni atau tidak, kan ujungnya ke situ lagi, diampuni atau tidak gitu. Saya kira barangkali itu ya 15 ayat surat Al-Muluk. Jadi ya sampai kepada kita bahwa kita ini telah menerima berkah kehidupan dari Allah ya, untuk tujuan agar kita bisa mencapai sebaik-baik perbuatan. Ya enggak? Tinggal kita bagaimana kita membangun sebaik-baik perbuatan di mana? Ya di posisi kita. Ya. Sebagai apapun kita, silakan disitulah kita ahsanu amalan di situ. Pada posisi kita masing-masing. Teu kudu neangan posisi anyar. Mangga hayang menjadi boga posisi anyar, boga jabatan gitu. Ya tetap eta oge ada di bawah pengawasan Allah. Bener teu ahsanu amalan teu gitu. Daripada orang hayang jadi pejabat malah tidak bisa amanah, tidak bisa ahsanu amalan, kan jadi beban kayak di hadapan Allah kan begitu. Gitu, jadi bagaimana kita bisa mencapai ahsanu amalan gitu. Nah itu jadi jangan sampai kita ini menjadi masuk dalam kalimat tadi khosian wahwa hasir. Siapa yang terusir dari sistem ini maka dia akan menyesal. Kumaha bentuk penyesalannya tadi gitu. Ya enggak, laukunna nasma'u au naqilu. Coba lamun saya baheula gitunya mau mendengar dan mau berpikir gitu. Ya berpikir tentang ini pelajaran Allah teh. Teu dipikiran harita teh. Nah, ayeuna udah kan mendengar dan berpikir. Saya kira itu dulu ya. Jadi ini juga masih belum tuntas. Insya Allah minggu depan kita jelaskan. Ayat berikutnya kita tuntaskan pada minggu yang akan datang. Demikian sementara walhamdulillahirabbil alamin. Sisa waktu barangkali ada diskusi.